Tahun 2021 lu beli iPhone X. Coba. Let me guess. Berapa harga yang lu dapetin untuk sebuah iPhone X, untuk sebuah for the first time iPhone pony in the world? Kira-kira berapa sih yang lu dapetin? 4 juta, 5 juta, 6 juta di gigabyte tertinggi, di varian tertinggi dengan varian full set dengan embel-embel XI box. Berapa? How much you get it di tahun 2021? Dan I'm pretty sure, gue yakin lu gak bakal sama kayak gue harganya ya. Seriously, 100% totally gue bener gak bakal sama kayak gue harganya. Anjay, udah mulai kelihatan belum rasa sakit perutnya dengerin gue bacot pakai bahasa Inggris. Tapi intinya serius gini, gue yakin lu gak bakal sama dapetin harga iPhone seperti gue. Lu mau tau gak gue dapetin iPhone X yang satu ini di tahun 2021 gue dapet di harga berapa? 2 jutaan. What? Gitu. Kaget gak? Kok bisa gitu? Enggak. Ini bukan HP rusak, bukan HP matot. Melainkan nih siap pakai. Sekarang gue ngomongin soal dari segi fisik dulu. Dari segi fisik, ya kemungkinan dari 100% kemulusan sekitar 95-98% lah segitu. Yang gue lihat dari iPhone X yang gue punya ini, yang gue dapetin ini di harga 2 jutaan ini hanya scratch halus di bagian bezel-bezel yang berbentuk ala-ala krum gitu. Dan itu wajar, gue pakai iPhone X dari dulu dan punya iPhone X temen gue, dan itu udah penyakit umum, penyakit yang bakal terjadi di iPhone yang sudah berumur, khususnya seri iPhone X. Jadi bagian bezel-bezel itu kayak ada scratch halus dan ya kemulusan 95-98%. Kemulusannya hampir 100%. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara in deep banget, even di bagian kaca-kacanya tuh halus banget, khususnya kaca kamera. Nih gua kasih lihat nih ya. Di bagian kaca kameranya hampir no scratch, ya kan, in all area. Anjay, ngomong apa gue? Dari tadi ngomong apa gue? Sengaja gue bahasa Inggris biar lu sakit perut gitu. Langsung jadi emosi gitu, langsung tekan dislike gitu. Lalu bisa lihat tuh debunya tuh nggak ada di bagian lensanya. What the impact? Impact bagusnya adalah kalau gue foto, nah masih standar bawaan original Apple. By the way, housingnya belum pernah diganti, kacanya masih bening banget. Ya intinya dari segi fisik, ya kalau lu buat yang suka mandang fisik, kayak contohnya kayak gue suka mandang fisik, kalau ada mbak-mbak di Indomaret ya kan, atau di Alfa mukanya bersinar cantik, terus ya bawahnya tembem-tembem montok gimana gitu. Biasanya gue usaha gitu buat minta IG atau nomor WA. Nah, kalau dari segi tampilan lu bisa lihat sendiri, tampilannya layarnya original Apple. Original Apple. Pel. Original Apple. Pel. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat. Sensitivitasnya bagus. Terus brightness-nya enak. Kenapa brightness-nya enak? Karena total nits-nya tinggi banget. Nggak kayak HP 2 jutaan. Meskipun gue dapet ini di 2 jutaan. Kalau dikomparasi dari segi screen, ya kan, layar ini jauh lebih endes. Dan performa HP ini tuh menakjubkan sekali. Kenapa gue senang banget? Karena 2 juta gue udah dapet seenak ini, seendes ini. Performa kamera rasa setara dengan Apple 5 jutaan, atau di Android setara dengan Android di harga 7-8 jutaan kualitas kameranya. Dan dari segi layar rasa flagship banget, tapi gue dapetin HP ini cuma 2 jutaan, yang dimana kalau gue beli HP baru 2 jutaan itu layarnya bikin gue pusing saat main game ataupun nonton film Naruto lagi gak pakai celana sama Sakura. Jadi menurut gue ini top of the line lah ya, iPhone X yang lagi gue pegang ini. Si Kima black and white yang satu ini kenapa bisa seenak itu? Nih layarnya nih, lu lihat dari dekat nih, ini tuh enak banget ya kan, setuju gak sih sama gue? Layarnya enak banget, enak parah sih ya kan. Icon iMovie itu lu bisa lihat tuh, warna biru itu tuh padat warnanya. Nah, pertanyaannya, setelah lu lihat kemulusan yang mulus tadi, kok bisa gue dapat iPhone X di tahun 2021, di mana ini zaman-zaman wabah corona, yang dimana orang jual segitu kayak nggak punya otak, kayak otaknya dimana kayak ketinggalan kali ya, jual iPhone X tahun 2021 lagi masa-masa susah malah dijual harga 2 jutaan. Kok bisa gue dapat segitu? Dan jawabannya adalah, ini adalah iPhone X bypass. Anjas, ya kan? iPhone X bypass. Pernah kepikiran gak lo? Jadi konten kayak gini tuh masih jarang di Indonesia, men. Banyak yang upload, cuman konsumsinya tuh masih sedikit. Gue bikin konten ini biar ada sedikit edukasinya lah. Anjas. udah mikirin edukasi, sok menggurui banget gitu ya kan gue ya kan. Nah, apa sih yang gue rasain di iPhone bypass ini?
By the way, sebenarnya iPhone bebas ini kalau lu dapat di harga 2 juta agak sedikit sulit karena kebetulan gue punya kenalan jasa bebas, jadi gue nggak bayar dia, ya udah karena gue sering bantu dia juga, ya udah jadi gue ada unit bebas, ada unit iCloud, gue beli iPhone lock iCloud ya kan. Gue beli di harga 2 jutaan, gue kasih dia buat bebasin. Minus pertama yang gue rasain adalah ya, ini iCloud udah gue loginin di iPhone bebas ini, tapi kontaknya tidak ada. Jadi kontak gue tidak tidak tersinkronisasi di iPhone bebas ini. Meskipun lo bisa lihat nih, aplikasi udah banyak banget gue downloadin, cu. Lo bisa lihat tuh, ada OLX, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, anjir. Endorse gue, ngasih tahu. Buset dah, seharusnya mereka bayar gue 20 juta dulu kali baru gue sebutin. Enggak, bercanda. Channel sampah kayak gue ngapain sih di endorse. Nah, di sini lo bisa lihat tuh udah banyak banget aplikasi, ada Instagram, ada Facebook, ada even Facebook Messenger juga gue downloadin semuanya lah. Jadi ini minus pertama nggak ada kontak ya kan. Kontaknya tidak ada. Minus kedua True Tone ini tidak aktif. Tapi gue cek ini layar original Apple, udah gue bongkar sendiri nih habis soalnya. Terus minus yang ketiga, ini kalau buat ngecas kadang bukan nggak bisa ya. Dia tetap ada indikator aksesoris tidak sinkron, aksesoris tidak sesuai, aksesoris. Jadi ada notif aksesoris saat gua ngecas. Tapi tetap naik dan tetap fast charging. Itu cuman ada 3 minus dan yang terakhir 4 minus, yaitu minus semua bebas yang non seluler. Nggak bisa pasang SIM card. Nah, ngomongin soal kamera di iPhone X ini endes banget, anjay. Kita coba foto-foto Ria sama si Honda NSR 500 yang super legend yang satu ini. By the way, buat lo yang pengen tahu video perakitan motor ini, anjay, promosi gak tuh? Cek aja video perakitan motor yang satu ini yang lagi gua videoin ini, motornya tuh yang lagi lu lihat, ada linknya di deskripsi di bawah video ini. Tamiya men, mainan sultan, mainan mahal boy. Nah, ini adalah foto jepretan dari iPhone X, lo bisa lihat sendiri. Nggak ada masalah, nggak ada tragedi apapun yang terjadi di kamera ini, mulus, smooth, ya kan. Lo bisa lihat mulai dari warnanya, terus mulai dari fokus ya. Ini fokusnya gue fokusin memang ke motor, jadi backgroundnya rada blur gimana gitu ya kan. Nah, jadi dari segi fokusannya ini main banget, nggak ada salah, no complaint di sini. Jadi benar-benar totalitas aman. Jadi buat kamera aman. Hasil jepretan ya sebagus inilah. Tapi kalau lo pengen jepret seperti ini, kalau lo punya iPhone X ya modal Cahaya Studio lah. Nah, sekarang gue ngasih lihat ke lo hasil rekaman dari iPhone bebas kayak gimana sih. Nih lo bisa lihat nih hasil rekamannya. Anjay, modal duit jutaan gue udah bisa bikin video sebagus ini gak tuh pakai iPhone X bebas. Modalnya ada dua buat bikin video sebagus ini. iPhone bebas, iPhone X bebas ya kan. Pertama, modal iPhone X bebas yang harga 2 jutaan. Kedua adalah modal pencahayaan studio. Tapi sekedar bisik-bisik sih. Budget buat cahaya studio kayak gini tuh hampir 30 juta cuy. Jadi ya jangan salahin HP-nya, salahin guanya. Kadang ngomongnya selalu HP tuh kameranya bagus. Dia nggak tahu aja ya kan, cahaya di studio hampir 30 juta modalnya. Nah, jadi kalau lo bisa lihat di sini, ini hasil perekaman iPhone X itu nggak ada salah sama sekali dari si bebasan ini. Bener-bener enak banget. Hasil rekamannya bagus banget maupun hasil fotonya. Nah, ada satu nih yang berkelewat nih. Ini kerapatan bodinya nih. Seharusnya ini gue taruh di awal. Ini gue coba tekan-tekan. Ini tidak ada yang lenggang-lenggang, rekang-rekang, keangkat-angkat gitu bagian belakang. Nah, kalau LCD-nya, ya ini agak sedikit minus. Memang LCD-nya ini nggak terlalu rapat, kayak ada gap-gap tipis-tipis gitu. Makanya waktu gue bongkar itu memang gampang banget gue bongkar LCD-nya. Karena perekat LCD udah nggak ada lagi. Jadi, kalau lo tanya ke gue, bang, iPhone bebas yang lo dapat ini apakah masih anti air? Jawabannya tidak anti air lagi. Tapi overall gimana menurut lu? Modal 2 jutaan gue udah bisa megang iPhone X, kameranya kepake, bisa download semua apps dan bisa digunain sedemikian rupa senormal mungkin kecuali masalah sinyal-sinyalan. Jadi menurut lu gimana? Apakah worth it atau tidak? Tapi by the way, iPhone bebas itu gue nggak ngerekomendasi deh. Video ini cuman pengen video sharing-sharing aja ke lu.